Keajaiban membaca sholawat Jibril. Baca sholawat Jibril setelah sholat subuh. Insya Allah semua masalah pasti beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah wa syukurillah. Ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Sahabat Taman Surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu kembali dengan saya, Ali Akbar Nafis, pengasuh dari majelis channel YouTube Taman Surga. Mari kita awali pertemuan ini dengan mengucapkan kalimatut tahmid bersama-sama bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga sahabat Taman Surga senantiasa ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dicatat sebagai golongan orang-orang yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah, ikuti video ini dari awal sampai dengan akhir karena kita akan membahas mengenai keajaiban sholawat Jibril. Baca sholawat Jibril setelah sholat subuh pada hari Jumat, semua masalah beres. Teman-teman, ada yang mau masalahnya beres? Ayo simak video ini dari awal sampai dengan akhir, jangan di-skip-skip ya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan coba subscribe dulu. Kemudian bantu juga untuk share video ini kepada sanak keluarga yang butuh informasi ini. Dan mari sahabat Taman Surga, silakan tuliskan doa-doa terbaiknya di kolom komentar pada video ini. Kemudian mari kita aminkan bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan kita aminkan bersama-sama, doa-doa terbaik sahabat Taman Surga di kolom komentar dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla yang memiliki sifat Al-Fattah dan Al-Wahhab. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah, kita akan membahas mengenai keajaiban sholawat Jibril dibaca pada hari Jumat. Nah, dan insya Allah salah satu fadilahnya adalah semua masalah beres. Yuk, absen dulu. Masalah Anda hari ini apa? Bisa tulis di kolom komentar di sini. Ada mungkin yang masalah dengan rezekinya, ada yang punya masalah dengan pekerjaannya, ada yang punya masalah dengan keluarganya, ada yang mungkin punya masalah dengan kehidupannya, atau yang lainnya. Masalah itu selama kita masih hidup pasti ada ya. Kalau pengen pensiun dari masalah, maka resepnya satu, sudah tidak hidup, maka nggak ada masalah. Jadi buat teman-teman di sini sahabat Taman Surga yang punya masalah, ayo simak video ini dari awal sampai akhir, insya Allah bermanfaat. Nah, kita akan membahasnya menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah ada komentar dari teman sahabat kita yang namanya Tasha Raisa. Nanti akan saya bacakan komentarnya mengenai sholawat. Kemudian yang kedua, kita akan membahas mengenai keutamaan membaca sholawat pada hari Jumat. Dan yang ketiga, kita akan membaca mengenai dalil membaca sholawat. Kemudian yang keempat, nanti kita akan merefleksi bagaimana keajaiban sholawat. Dan yang terakhir adalah tips untuk membaca sholawat agar nanti bisa istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Oke sahabat Taman Surga, kita langsung saja kita mulai pada pembahasan yang pertama. Nah, yang pertama ini ada komentar nih dari sahabat Taman Surga. Semoga saat ini sedang nonton videonya dan hadir ya. Ini komentar ini sudah 1 tahun yang lalu ya, baru saya baca ini. Dari ini ibu atau mbak ya, Tasha Raisa, MLG, itu barangkali Malang begitu ya, atau Magelang saya nggak tahu juga ya. Beliau komentar di salah satu video di channel ini ya, Pak Ustadz, alhamdulillah saya udah zikir sholawat Jibril 10.000 kali. Masya Allah luar biasa. Berapa kali? 10.000 kali. Dicatat 10.000 kali itu baca sholawat Jibril 10.000 kali. Masya Allah.
Kalau baca sholawatnya dari dulu sampai sekarang dihitung 10.000 itu kan nggak masalah. Tapi ini ya, Mbak Tasya Raisa ini atau Bu Tasya Raisa ini sudah baca sholawat kalau satu harinya 10.000 kan luar biasa. Nah, teman-teman ini yang seperti ini dicontoh ya, dicontoh yang seperti ini. Nah, ini ya, kita perlu memotivasi diri. Ya, salah satunya dengan cara kita punya komunitas yang suka membaca sholawat. Salah satunya di channel ini. Jadi kalau sahabat Taman Surga sedang drop motivasinya, ayo kunjungi channelnya Pak Nafis, Majelis Taman Surga. Pak Nafis punya 2 channel ya. Yang pertama di sebelah namanya channel YouTube-nya Taman Surga. Kemudian yang kedua ini yang Majelis Taman Surga. Nah, yuk. Ini karena yang channelnya yang satu punya Pak Nafis, yang Taman Surga belum aktif, maka sekarang merapat di sini ya. Nah, ini dari Mbak Tasya Raisa tadi, ini sudah menginspirasi buat kita, menjadi semangat buat kita untuk membaca sholawat. Kemudian yang kedua kita sampai bahasan yang menarik, yaitu keutamaan dari membaca sholawat di hari Jumat. Nah, tapi sebelum kita ke sana, ini tak beritahu nih. Saya ini di ruangan ini harum ya, karena ternyata saya sedang memakai di sini di ruangan ini ada yang namanya pengharum ruangan yang aromanya aroma lemon seger alami. Nih kalau mau lihat bungkusnya kayak gini. Nih bungkusnya kayak gini ya. Aroma lemon. Ini pengharum ruangan ini bisa untuk mengharumin toilet, kamar mandi, mobil, dan juga kamar tidur. Nah, buat kalian-kalian yang juga pengen cari pengharum ruangan yang alami, bisa cek di sini nih, di keranjang di bawah sini ada linknya bisa dibeli ya. Mumpung lagi promo nih, mumpung lagi promo. Oke, langsung fokus lagi, yaitu keutamaan membaca sholawat di hari Jumat. Nih, teman-teman, nih tak bacakan. Ini ada sebuah hadis ya, dari kitab yang namanya Riyadhus Shalihin. Disampaikan di sini Wa'an Aus bin Aus radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min afdoli ayyamikum yaumal jumu'ah fa'akthiru alayya minas sholati fi fa inna sholatakum ma'rudatun alayya. Qalu ya Rasulullah wa kaifa tu'radu sholatuna alaika wa qad aramta? Qala yaqulu balita. Qala innallaha harrama 'alal ard ajsadal anbiya. Rawahu Abu Dawud bi isnad shahih. Jadi sahabat Taman Surga diriwayatkan dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya antara hari-harimu yang paling utama ialah hari Jumat. Maka perbanyaklah membaca sholawat kepadaku pada hari tersebut. Sebab sesungguhnya bacaan sholawatmu itu dihadapkan kepadaku. Para sahabat kemudian berkata, wahai Rasulullah, bagaimanakah sholawat kami dihadapkan kepadamu, sedangkan jasadmu telah hancur? Beliau, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawabnya, beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan tanah untuk memakan jasad para nabi. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Nah, sahabat Taman Surga, kita harus yakin dan iman kalau Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu jasadnya masih utuh, tidak dimakan tanah. Nah, sahabat Taman Surga. Dan setiap sholawat itu ya, kita kan setiap hari baca sholawat pada hari Jumat itu ternyata waktu yang afdol untuk membaca sholawat. Nih besok hari ini hari Jumat ya. Ayo baca sholawat yang banyak ya, karena memang di dalam hadis ini disampaikan bahwa di hari Jumat itu kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca sholawat. Dan sholawat kita itu nanti akan disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya nih baca sholawat. Nah, kita langsung masuk aja. Sekarang kita sudah sampai ke pembahasan yang ditunggu-tunggu nih, yaitu dalil membaca sholawat. Ini tadi udah dalil, ya, tapi dalilnya yang dari Al-Quran. Kalau Anda masih kurang yakin untuk membaca sholawat, ini dalilnya dicatat nih. Di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayatnya 56. Jadi,
Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Ini sahabat taman surga. Barang siapa ya yang mau bersolawat, maka dia termasuk orang-orang yang beriman dan bertakwa. Orang yang bertakwa itu akan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Salah satu perintah Allah adalah solawat. Di Al-Quran jelas, di surat Al-Ahzab, bahkan Allah Azza wa Jalla membuka kalimat ini dengan pernyataan. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya. Diawali dengan kalimat pernyataan. Iki lho, Gusti Allah karo malaikat-malaikat yusholluna 'alan nabi. Apa itu yusholluna nabi? Bersolawat untuk Nabi. Jadi Allah dan malaikat-malaikatnya Allah yang taat itu bersolawat pada Nabi. Baru setelah itu ada perintah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita diminta untuk bersolawat untuk Nabi dan mengucapkan salam penghormatan kepadanya. Catat nih. Dalil baca solawat. Jadi yakin baca solawat mulai sekarang ya. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Baca makanya ya. Nah ini mulai sekarang kita harus yakin, supaya yakin seyakinnya kita mantep bacanya solawat. Tambah lagi nih, biar tambah mantep nih. Kita sekarang langsung masuk ke poin bahasan yang keempat ya. Yang ditunggu-tunggu lagi, yaitu tentang keajaiban dari solawat. Sekarang di sini siapa yang nggak percaya dengan keajaiban solawat? Komentar coba, komentar ya. Yang percaya, komentar juga komentar. Banyak mana ya? Banyak mana ini yang percaya sama solawat atau nggak percaya sama keajaiban solawat? Kalau Pak Nafis ya, termasuk percaya dengan keajaiban dari solawat. Kenapa? Karena sudah ada hadisnya, jelas. Hadisnya jelas. Tak bacakan ya hadisnya ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Wa an Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asra. Rawahu Muslim. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhu bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabdanya gimana? Man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asra. Barang siapa membaca solawat kepadaku sebanyak 1 kali. Oh, baca 1 kali ya. Maka dengannya Allah memberikan rahmat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Imam Muslim. Yuk, siapa yang mau bantah hadisnya Imam Muslim sama Imam Bukhari? Coba komen kalau berani. Nah, ini ya. Ini di dalam hadis ini disampaikan bahwa barang siapa yang membaca 1 kali solawat, maka dibalas sama Allah langsung. Sudah nggak pakai perantara, langsung Allah turun tangan. Membalas, memberikan solawat kepadanya atau memberikan rahmat kepada orang tersebut. Nah, mau nggak? Ini jaminan orang yang baca solawat. 1 kali baca, misalnya baca solawat Jibril, Sallallahu ala Muhammad, 1 kali baca, dijamin sama Allah, dibales dengan 10 rahmatnya Allah. Bayangin kalau tadi Mbak Tasya Raisa tadi 1 hari bacanya 10.000 kali solawat, Masya Allah, itu dikalikan 10. Berarti Allah memberikan rahmat kepadanya pada hari tersebut. Ketika 1 hari baca 10.000, dia mendapatkan 100.000 rahmatnya Allah. Wah, Masya Allah.
Kalau itu semuanya ditunjukkan di dunia ini, maka dunia ini nggak cukup untuk tempatnya rahmatnya Allah yang jumlahnya 100.000 tadi. Nah, oke sahabat taman surga. Makanya nih, kita harus iman, kita harus yakin ya. Apa saja yang kita lakukan, kalau itu kebaikan, pasti akan diganjar sama Allah dengan pahala. Ya. Tetapi sifat dari pahala itu tidak bisa kita lihat. Kenapa? Kenapa Allah tidak menunjukkan dan tidak memberikannya secara kasat mata di dunia? Karena kalau semuanya diberikan, maka dunia ini nggak cukup untuk tempat tempat untuk rahmatnya Allah dan pahala-pahalanya Allah itu sesak bumi ini. Langit ini penuh semua. Makanya itu sebagai simpanan kita di surga. Nah, makanya yakin, orang yang membaca sholawat sama nggak sholawat pasti beda. Pasti beda. Kalau Anda nggak percaya, buktikan sendiri mulai sekarang baca sholawat. Misalnya, sama-sama berdagang. Yang satu jualan bakso, sebelahnya jualan bakso. Yang satu jualannya sambil baca sholawat, yang satu nggak pakai sholawat. Sama atau beda? Pasti beda. Pasti beda. Ada sesuatu yang kadang-kadang tidak bisa kita ukur dengan uang. Belum tentu yang namanya rahmat Allah itu bentuknya adalah duit nominal, harta kekayaan, yang kasat mata bisa dilihat. Tetapi yang namanya kekayaan yang diberikan Allah itu bisa jadi dia berupa iman, berupa ketakwaan, ketaatan beribadah, kesabaran, keikhlasan, keluarga yang solih-solihah, atau akhir hayat yang husnul khotimah. Kalaupun ada di dunia diberikan kemudahan-kemudahan, maka itu adalah bonus. Nah, sahabat taman surga, makanya mulai sekarang ya, jangan berkata, Pak Nafis, saya ini jualan bakso. Yang satu nggak pakai sholawat, lebih laris. Sedangkan saya jualan bakso, pakai sholawat, baca sholawat, nggak laris. Tenang, bos. Kehidupan itu, ganjaran dari sholawatmu itu tidak dipandang dari seberapa laris dagangan baksomu. Catat. Karena Allah memberikan lebih besar daripada itu. Sudah jaminannya tadi, barang siapa membaca sholawat 1 kali dibalas dengan Allah memberikan 10 rahmat. Artinya, meskipun dagangan baksonya nggak laku, Anda diberikan rahmatnya jumlahnya 10, tetap untung. Nah, jadi jangan sekali-kali mengkerus segala sesuatu amal ibadah kita dengan harta dunia. Bisa jadi Allah berikan itu, bisa jadi pasti. Ya, tetapi jangan kita banding-bandingkan. Wah, dia aja maksiat terus kok. Mosok lebih kaya daripada saya ini rajin baca sholawat, malah miskin selamanya sampai hari ini. Nggak boleh seperti itu, sahabat. Ya, karena kaya miskin itu belum tentu itu rahmat Allah. Bisa jadi orang yang sukanya maksiat itu diberikan kenikmatan sama Allah, tapi itu berupa hukuman. Yo, berapa banyak orang kaya yang bunuh diri? Yo, coba. Berapa banyak orang yang kaya raya tapi setiap setiap hari dia nggak bisa tidur mikir asetnya di mana-mana, keamanannya gimana. Tapi bayangkan betapa banyak orang yang nggak punya ya, rumahnya ya hanya reok aja ya, duit nggak punya, besok makan apa aja nggak tahu, tapi malamnya bisa tidur dengan nyenyak tanpa mikir macam-macam. Ya nggak? Nah, makanya gitu sahabat. Ayo sekarang gaskan baca sholawat. Keajaiban itu pasti ada. Dan keajaiban itu bentuknya sekali lagi bukan hanya berupa duit, harta, dan uang. Makanya sekarang ayo gas baca sholawat. Perbanyak baca sholawat, ajak teman-teman, saudara, keluarganya untuk baca sholawat. Nah, dan yang terakhir nih tips dari Pak Nafis, supaya kita membaca sholawatnya itu bisa semangat. Gimana? Yang pertama, niatkan membacanya itu innamal a'malu binniat. Kita niatnya lillahi ta'ala. Jadi kita niat membaca sholawat kan? Niatnya ini, dalilnya Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Ya kita niatnya mengikuti. Allah perintahkan kita untuk sholawat sebagai orang yang beriman. Kita sholawat. Niatnya lillahi ta'ala karena Allah. Pak Nafis, boleh nggak saya baca sholawat niatnya supaya rezekinya lancar, masalahnya beres? Boleh. Siapa bilang nggak boleh?
Tapi khawatirnya nanti kalau doa Anda belum terkabul, nanti jangan-jangan Anda terus seudon. Wah, saya udah baca sholawat, kenapa kok hutangnya belum lunas? Saya udah baca sholawat, kenapa kok rezekinya masih seret? Saya udah baca sholawat, kenapa kok masalahnya belum beres? Nah, makanya untuk menghindari seudon-seudon begitu kepada Allah, kita memurnikan niat dengan cara niatnya lillahi ta'ala karena Allah ta'ala. Adapun manfaat, fadilah itu akan mengikuti tanpa kita minta. Ya, karena janji Allah itu pasti nggak pernah bohong. Allah tidak pernah mengingkari janji. Oke ya, tadi udah berjanji disampaikan ya, yang membaca sholawat ini satu kali disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan dibalas 10 rahmatnya Allah. Itu nggak akan bohong. Itu pasti diberikan. Makanya kita yakin aja. Yang pertama adalah niat lillahi ta'ala karena Allah ta'ala. Kemudian yang kedua, nih yang kedua penting sahabat. Yang kedua, kita benar-benar melakukan itu dengan sabar, kemudian dengan tawakal, dan dilakukan dengan cinta. Ini kuncinya. Kita melakukan segala sesuatu meskipun berat itu jadi mudah kalau kita cinta dan suka. Maka tugas Anda hari ini adalah cinta dan sukai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke? Sahabat dalam surga, semoga bermanfaat video ini. Oke, bantu share video ini kepada sanak keluarga. Baca sholawat. Kalau bingung sholawat apa yang dibaca, sholawat Jibril aja. Shollallahu ala Muhammad. Shollallahu ala Muhammad. Baca sholawat Jibril. Mulai sekarang ya. Oke, mumpung hari Jumat, perbanyak baca sholawat. Semoga hidup kita selamat, masalahnya beres. Rezekinya kimplah-kimplah, bisa untuk haji umroh ke Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah ya. Amin ya rabbal alamin. Dan tonton nih video-video kami yang lain ya. Semoga nanti dapat inspirasi dari situ dan hidayah Allah dari situ. Sampai ketemu pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.